Halo semuanya, selamat datang di channel Hanan Media. Di video kali ini gue mau cerita tentang kutukan yang menimpa Rusia gara-gara mereka membongkar satu makam keramat, geng. Jadi di tahun 1941, Rusia ini pernah mendapatkan kutukan atau kesialan pada saat mereka membongkar makam keramat. Dimana makam keramat ini adalah milik penguasa di wilayah Asia Tengah pada abad ke-14, gengs. Oh iya, buat kalian semua baru aja mampir di channel ini, gue ucapin selamat datang dan kenalin, nama gue Hanan. Channel gue ini akan membahas mengenai cerita-cerita misteri, sejarah, kisah-kisah mitologi, serta beberapa informasi menarik lainnya. So, buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan info dan juga ketinggalan cerita dari channel Hanan Media ini. Oh ya, balik lagi, seperti yang gue ceritain tadi, di tahun 1941, Rusia ini pernah mendapatkan kutukan gara-gara membongkar makam keramat. Tapi sebelum gue cerita lebih jauh lagi mengenai bentuk kutukannya, gue mau cerita dulu mengenai sejarah makam keramat ini. Makam keramat ini adalah milik seorang penguasa wilayah Asia Tengah pada abad ke-14 yang bernama Timur Leng atau Tamerlane. Timur Leng lahir di tahun 1336 di Samarkand, Transoksiana, Uzbekistan. Ayah Timur Leng yang bernama Taragai ini merupakan seorang kepala suku Barlas yang merupakan keturunan antara Mongolia dan juga Turki. Nah, sebenarnya Timur Leng ini lahir seperti anak pada umumnya, gengs. Dia baik, dia sopan ya seperti anak pada umumnya ya. Tapi nih, berkat kecerdasan dan kemampuan militer yang sangat luar biasa, dia ini mampu menaklukkan kekaisaran yang membentang dari Rusia hingga India dan dari Laut Mediterania hingga Mongolia. Walaupun gak ada bukti otentik, tapi Timur Leng ini pernah mengaku kalau dia masih memiliki garis keturunan dengan Genghis Khan. Buat kalian yang belum tahu, Genghis Khan adalah seorang penakluk dunia di abad ke-13, di mana dia merupakan penakluk yang sangat terkenal akan kekejamannya, gengs. Karena itulah Timur Leng bercita-cita dan mengabdikan hidupnya untuk meneruskan perjuangan Genghis Khan untuk menaklukkan dunia. Nah, dalam usahanya menaklukkan dunia itu, Timur Leng gak segan-segan membunuh nyawa orang-orang yang tidak berdosa, gengs. Walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia ini gak ragu-ragu untuk menyerang kerajaan-kerajaan Islam dan menghancurkan kota-kota Islam serta membunuh para penduduknya yang muslim. Konon katanya nih, dia membunuh 19 juta orang selama dia berkuasa. Jadi kalian bisa bayangin betapa kejamnya Timur Leng ini. Dalam ambisinya untuk menguasai dunia, dia ini nggak segan-segan membunuh semua orang. Jadi dia ini sangat-sangat terkenal banget akan kekejamannya. Tapi uniknya nih, di balik suksesnya dia dalam bidang militer, ternyata dia memiliki kekurangan fisik. Sedari muda, separuh tubuhnya ini lumpuh. Jadi separuh tangan dan separuh kakinya ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga apabila dia ingin berjalan, dia harus menggunakan tongkat bantuan. Namun, kekurangan fisiknya ini tidak membuat semangatnya runtuh. Justru dia semakin bersemangat dan semakin aktif, dan berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Golden Horde Mongol di utara, Persia di selatan, India di timur, dan Ottoman di barat. Gak heran nih kalau Timur Leng ini dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam dan sangat ditakuti di masa itu, gengs. Dan setelah 35 tahun dia memimpin perang dan ekspedisi, akhirnya dia meninggal dunia karena sakit serta dimakamkan di kota kelahirannya di Samarkand, Uzbekistan. Tapi nih, gengs, gak hanya terkenal akan kekejamannya di masa hidup, pada saat meninggal pun dia terkenal akan mitos-mitos dan juga kutukan yang menyelimuti makamnya. Pada makamnya itu tertulis peringatan yang berbunyi, "Ketika aku bangkit dari kematian, dunia akan bergetar. Dan siapapun yang berani mengganggu makamku, maka akan datang penjajah yang lebih mengerikan daripada aku." Ratusan tahun pun berlalu setelah kematian Timur Leng ini dan tidak ada satu orang pun yang berani mengusik makam Timur Leng. Tapi di tahun 1941, Stalin, seorang pemimpin Uni Soviet, mengirimkan antropolog untuk membongkar makam tersebut dan membawa jasadnya ke kota Moskow untuk diteliti. Adapun penelitian itu bertujuan untuk mengungkap mitos-mitos yang melekat pada Timur Leng, di antaranya, apakah benar Timur Leng ini adalah seorang lumpuh seperti yang diceritakan orang-orang? Apakah benar dia merupakan sosok yang tinggi besar seperti yang diceritakan pada legenda? Dan apakah benar dia merupakan keturunan separuh Mongol dan separuh Turki? Dan tahu nggak, gengs, selang 24 jam setelah makam Timur Leng ini dibongkar, secara tiba-tiba Jerman yang pada saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler menyerang Uni Soviet di tanggal 22 Juni tahun 1941. Dan serangan ini dikenal dengan sebutan Operasi Barbarossa. Buat kalian semua yang belum tahu apa itu Operasi Barbarossa,
Operasi Barbarossa ini merupakan invasi Jerman ke Uni Soviet yang dilakukan pada era Perang Dunia II. Nama Barbarossa sendiri diambil dari salah satu kaisar Jerman yang bernama Friedrich Barbarossa I yang gugur dalam Perang Salib di abad ke-12, gengs. Sebenarnya nih, gengs, Operasi Barbarossa ini merupakan ambisi pribadi dari Hitler. Bahkan si Hitler ini pernah mengatakan secara gamblang kalau rakyat Jerman ini membutuhkan tanah dan ruang yang luas untuk hidup, dan itu semua bisa diwujudkan dengan cara menyerang Uni Soviet. Hitler berpikir apabila dia berhasil menguasai Uni Soviet, seluruh kebutuhan rakyat Jerman akan terpenuhi dan juga bisa menggerakkan seluruh mesin perang dan juga tentara-tentara Jerman, gengs. Operasi Barbarossa ini dimulai di tanggal 22 Juni tahun 1941 di jam 3.15 pagi dengan mengebom kota-kota besar di Polandia yang pada saat itu masih menjadi kekuasaan Uni Soviet. Dari pihak Uni Soviet ini benar-benar tidak menduga bahwa serangan dari Jerman itu akan datang, gengs. Karena pada tahun 1939 antara Uni Soviet dan juga Jerman ini pernah menandatangani kesepakatan yang isinya bahwa kedua negara ini tidak akan saling menyerang, gengs. Jadi Uni Soviet ini dalam keadaan yang sangat lengah gara-gara mereka mempercayai perjanjian tersebut, gengs. Dan ternyata Jerman ini berkhianat dan mengingkari perjanjian tersebut yang mengakibatkan pada babak pertama Uni Soviet mengalami kekalahan. Pada babak pertama peperangan, Jerman berhasil menembus wilayah Rusia sejauh 480 km dan beberapa kota di Uni Soviet ini berhasil dikuasai oleh Jerman. Peristiwa ini menjadi salah satu catatan terkelam Uni Soviet karena menewaskan 20 juta orang dan disebut-sebut bahwa konflik ini adalah konflik yang paling memakan banyak korban dalam sejarah umat manusia. Nah, setelah beberapa kali hampir mengalami kekalahan, akhirnya si Stalin ini mulai curiga nih. Jangan-jangan Operasi Barbarossa ini adalah bentuk kutukan atau kesialan yang mereka terima akibat mereka membongkar makam Timur Leng. Pada akhirnya si Stalin ini memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan kembali jasad Timur Leng ke Uzbekistan serta memakamkannya dengan prosesi Islami. Dan entah kebetulan atau tidak nih, gengs, gak lama setelah jasad Timur Leng ini dimakamkan, pada tanggal 20 November tahun 1942, akhirnya Nazi Jerman ini menyerah dan Uni Soviet memenangkan pertempuran. Nah, sebenarnya nih, gengs, apabila ditelisik lebih jauh lagi, kekalahan Jerman ini bukan tanpa sebab. Kekalahan Jerman ini sebenarnya disebabkan oleh keblunderan si Hitler sendiri. Mulai dari molornya waktu operasi dari jadwal yang telah ditentukan, terpecahnya konsentrasi peperangan di front barat dan front timur, hingga perintah Hitler untuk mengalihkan pasukan tengah yang pada saat itu hampir menguasai kota Moskow. Serta akibat badai salju pada musim dingin di Uni Soviet, gengs. Jadi pada saat itu pasukan Jerman ini sebenarnya hampir menguasai kota Moskow. Namun gara-gara badai salju datang dan pasukan Jerman ini tidak memiliki peralatan yang memadai untuk menghadapi badai salju, akhirnya mereka pun kalah dan berhasil disingkirkan dari kota Moskow. Dari berbagai peristiwa ini, banyak sekali orang yang percaya bahwa serangan Jerman terhadap Uni Soviet ini adalah sebuah kutukan akibat Stalin mengganggu Timur Leng dari istirahat panjangnya. Kalau kalian sendiri percaya nggak, gengs, kalau Operasi Barbarossa ini adalah sebuah kutukan atau hanya kebetulan belaka? Tapi kalau itu kebetulan, kenapa setiap peristiwanya ini terjadi begitu berdekatan dan beriringan? Pada saat Stalin ini membongkar makam Timur Leng, tiba-tiba Jerman menyerang. Dan pada saat Stalin ini mengembalikan jasad ke makam Timur Leng, tiba-tiba Jerman menyerah. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ataupun misalkan kalian memiliki pendapat maupun fakta-fakta lain yang belum gue ungkap di sini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar biar kita semua bisa berdiskusi dan belajar bersama dari kisah ini, gengs. Jadi begitulah, gengs, kisah kutukan yang menimpa Rusia. Menurut gue itu seru banget karena di balik kisah-kisah sejarah ternyata ada juga cerita-cerita menarik yang menyelimutinya yang tidak diceritakan di buku-buku sekolah. So, misalkan kalian pengen denger lagi mengenai cerita-cerita misteri, sejarah, dan juga kisah-kisah mitologi lainnya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya biar kalian semua nggak ketinggalan info maupun cerita menarik di channel Hanan Media. Karena gue masih pingin banget berbagi cerita ke kalian dan juga berdiskusi bersama kalian. Dan begitulah cerita mengenai kutukan Timur Leng dan juga Operasi Barbarossa ini. Mungkin cukup sekian video kali ini. Buat kalian semua yang sudah nonton, gue ucapin makasih banget. Dan terima kasih atas semua support kalian. Gue sangat mengapresiasi itu. Dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe.